البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya, disebutkan pada pertemuan terlewat kita sudah masuk kitab Siam, pembahasan tentang puasa. Disebutkan bahwa seseorang berpuasa demikian juga berbuka apabila dia melihat hilal. Ya, ini mulai puasa demikian juga mulai Idul Fitri, maka dengan melihat bulan. Disebutkan di situ bagaimana kalau seseorang dia itu berpuasa kemudian berniat untuk batal. Ternyata dia tidak dapatkan makanan umpamanya. Kesimpulannya adalah ini puasanya itu sudah batal karena dia sudah berniat. Berikutnya hadis nomor 640 tentang keutamaan berbuka. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yazalu nasu bi khair, terus-menerus manusia itu dalam kebaikan. Ma ajalul fitr, selama mereka menyempatkan berbuka, yakni sudah waktu berbuka kemudian segera dia berbuka. Muttafaqun alaih. Kemudian berikutnya hadis nomor 651. Hadis ini dhaif ya. Wa Tirmidzi dan semua Imam Tirmidzi min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini dhaif, di situ ada Qurrah bin Abdurrahman. Imam Ahmad mengatakan mungkarul hadis, dhaif. Ini juga sebab hadis dhaif. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, di sini dhaif. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadis qudsi, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitron, yang paling aku cintai dari hamba-hambaku di sisiku adalah yang paling cepat berbukanya. Hadis ini dhaif. Sudah cukup hadis yang tadi. Maka di sini disebut para ulama istihbab wa afdhaliyah ta'jilul fitr, disukai dan afdhalnya menyegerakan berbuka. Di situ ada hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Imam Abu Dawud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu ad-din dhahiran, terus-menerus agama itu tampak, ma'jalan nas al-fitr, selama manusia itu menyegerakan berbuka. Li'annal yahud wa nasara ya'khirun, karena semuanya orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan. Demikian dengan hadis yang lain banyak. Subhanallah, Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah taala, wa ta'jil inama yakunu ba'dal istiqan bi ghurubi syams. Menyegerakan berbuka ini dilakukan apabila sudah yakin matahari itu tenggelam. Tidak boleh untuk kemudian seorang itu berbuka dalam keadaan ragu-ragu. Demikian. Sebagaimana sebagaimana Al-Qur'an, tsumma atimus siyama ila lail, kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Ini syaratnya bahwa sudah malam, sudah matahari tenggelam. Bagaimana hukum berbuka sebelum matahari tenggelam? Dengan alasan menyegerakan berbuka, akhirnya dia cepat-cepat berbuka sebelum matahari tenggelam ternyata. Ya, pokoknya dia tidak yakin sudah berbuka atau sengaja bermudah-mudah. Maka disebutkan termasuk yu'addu minal kabair, termasuk dosa besar. Sebagaimana dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, sebagaimana Imam Hakim rahimahullah taala, hadis yang panjang, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan, "Tsumma intalaqa bi", kemudian berangkat bersamaku, "Fa idza ana bi qaumin", maka tiba-tiba aku dapati suatu kaum mu'alikin, dia tergantung bi araqibihim. Araqib ini disebutkan di kutub-kutub lughah, itu artinya watarun ghalid fawqa aqab, fawqa aqib, urat yang kuat di atasnya tumit. Ya, jadi yang di kaki.
dia tergantung, mungkin kakinya digantung ya sampai kemudian kepalanya di bawah. Tasilu asdaquhum daman. Asdaq itu janibul fam, pojok dari mulut ini keluar darah. Gitu. Jadi dia tergantung kakinya, kemudian keluar darah di pojok mulutnya. Faqultu ma haula'i, maka Nabi SAW mengatakan, siapa mereka ini? Qala, kemudian dijawab, haula'i alladzina yuftiruna qabla tahillah shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal puasanya, sebelum waktunya untuk berbuka. Itu termasuk dosa besar. Kemudian juga oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala di Fathul Bari, termasuk dari kebid'ahan, bid'ah mungkarah ma'uhditsa fi hadzal zaman, di zaman ini, demikian di zaman kita ini. Di zaman beliau dan di zaman kita ini apalagi. Apa itu? Iqaul adzan tsani qabla al-fajr. Adzan yang kedua sebelum fajar itu. Bukan kalau sekarang ya ucapan al-imsak itu. Binawi thuluts sa'ah. Ya, sepertiga jam. Ya, sekitar 20 menit sebelum adzan subuh itu. Seperti di zaman kita ini. Ibnu Hajar mengatakan ini bid'ah. Al-imsak itu bid'ah. Bahkan kalau mengatakan al-imsak itu bahkan kita hendaknya mulai sahur malah lebih bagus di waktu itu. Wa fa'il masabih, jadikan dimatikan itu masabih, lampu-lampu sebagai tanda tidak boleh makan dan minum, sedemikian. Seperti ini kita. Demikian juga la yu'adzinun ila ba'da ghurubi bi darajati li tamkinil waqt. Za'amu, sebagian diakhirkan berbuka untuk berhati-hati. Dikasih di situ toleransi umpamanya 5 menit setelah adzan baru makan. Seperti ini juga termasuk bid'ah. Pokoknya andainya ya sudah tidak perlu ada imsak, tidak perlu kemudian diakhirkan waktu berbuka. Berikutnya hal yajuz iftar idza ghalaba dzan. Apakah boleh berbuka apabila kemungkinan besar matahari sudah tenggelam? Jawabannya boleh. Ya demikian. Kita yakin umpamanya atau sudah pasti ini sudah tenggelam, boleh. Disebutkan seperti apa? Hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, sebuah Imam Bukhari. Beliau mengatakan aftarna ala hadi Rasulullah SAW. Kami berbuka di zaman Nabi SAW yaum ghaim, pada hari ketika itu ada awan. Tsumma talat syams, kemudian ternyata awannya hilang, tampak di situ matahari. Masih belum waktunya ternyata. Ya, demikian. Maka di sini disebutkan berarti apa? Dia sudah kemungkinan besar sudah tenggelam, ternyata belum. Maka ini boleh. Ya, demikian disebutkan seperti itu. Tentu saja dengan apa? Dengan kesungguhan, ya, dengan kesungguhan. Kemudian bagaimana idza ta'ajjala fil iftar dhanan anna syams qad gharabat? Kalau dia berbuka menyangka sudah tenggelam. Kemudian jelas bahwa matahari belum tenggelam. Bagaimana hukumnya? Kesimpulannya adalah apa? Jadi perselisihan para ulama. Kesimpulannya kalau sudah terlanjur makan ya sudah masaka. Berhenti makan, meneruskan puasa. Semalam yakdi, kemudian tidak perlu untuk mengqadha. Demikian. Ini menjawab pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga Syekh Utsaimin. Karena di situ ada ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, wahai Rabb kami, jangan kau menghukum kami apabila kami lupa ataupun tidak sengaja. Demikian. Demikian juga hadis tadi yang kita sebutkan tadi. Hadis Asma tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak merintah untuk mengqadha. Demikian. Demikian juga ya ketika dulu pertama diwajibkan puasa hari Asyura itu tanggal 10 Muharram, waktu itu para sahabat sebagian tidak tahu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika mereka sudah makan, Nabi memerintahkan mereka untuk terus berpuasa. Ini menahan untuk berpuasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha. Ini sudah lewat puasanya. Sebagai berpendapat untuk mengqadha, ya dia meneruskan puasa kemudian mengqadhanya. Ya demikian. Itu adalah pendapat Syekh bin Baz. Ya, bahkan sebagian mengatakan itu pendapat jumhur. Kalau memang ingin berhati-hati kemudian menggantinya ya ulama tidak mengapa. Kemudian berikutnya
Bagaimana kalau dia masih ragu-ragu kemudian dia makan dan minum? Jawabannya adalah tidak boleh. Bagaimana kalau dia menaiki pesawat umpamanya? Ketika itu matahari sudah tenggelam. Sebelum pesawat itu lepas landas umpamanya dia melihat matahari tenggelam, makan. Kemudian ketika naik pesawat ternyata apa? Mataharinya kelihatan. Apakah dia untuk meneruskan puasa? Jawabannya tidak. Ya sudah. Walaupun mungkin naik pesawat terus matahari ini belum tenggelam karena tadi ketika di bawah dia dalam keadaan apa? Sudah tenggelam. Jadi tidak perlu untuk mengganti dan untuk berbuka. Kemudian hadis nomor 642. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasaharu. Sahurlah kalian. Fa inna fis sahur barokah. Sesungguhnya dalam sahur itu barokah. Muttafaqun alaih. Maka di sini ada keutamaan sahur. Disebutkan bahwa sahur dengan fathah sin, ya sinnya di fathah. Isim lil ma'kul di waktu sahar. Makanan itu. Ya, makanannya, sahur itu makanannya. Kalau suhur itu apa perbuatannya? Ya, ini isim li fi'il, wa huwal akal, makannya itu suhur. Kalau sahur makanan, demikian. Jadi kalau sahur itu makanannya, kalau suhur perbuatan makannya itu. Ini dengan menyegerakan, ini dengan sahur maka di situ ada barokah. Disebutkan barokahnya apa? Ya ini dengan kuatnya orang yang puasa itu karena dia sudah makan sebelum berpuasa. Demikian juga ya barokah yang ada pada puasa dia bersemangat. Demikian juga yang semisalnya. Di situ ada hadis yang disebutkan Imam Muslim, hadis Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faslun ma baina siyamina wa siyam ahli kitab." Aklatas sahur, aklatas sahar. Pemisah puasa kita dengan puasa ahli kitab itu dengan memakan sahur. Hadis semuanya Imam Muslim. Demikian juga semuanya Imam Nasai. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari hadis seorang sahabat radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna barakah a'taakumullah iyaha." Sungguhnya dia ini sahur itu berkah yang Allah berikan pada kalian. Fala tada'u, jangan kalian tinggalkan. Jadi hukum sahur bagaimana? Mustahab. Kemudian disebutkan untuk mengakhirkan sahur. Dikira-kira ini waktu sahurnya itu disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Beliau mengatakan, tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu sahur bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qumna ila shalah, kemudian kami pun berdiri melakukan salat. Maka ditanya, kam kana bainal adzan wa sahur? Berapa jarak antara adzan dengan sahur itu? Sebutkan qadra 50 ayat, sekitar 50 ayat. Itu yang dekat. Kemudian dengan apa sahur itu? Kemudian mendapatkan barokah dengan sahur itu, sebutkan paling sedikitnya adalah apa? Adalah air minum. Demikian. Termasuk juga itu sahur walaupun minum saja. Atau kurma atau mungkin makan dan semisalnya. Kapan akhir waktu sahur? Disebutkan adalah pendapat jumhur ulama yaitu apa? Bitulil fajr. Ketika terbitnya fajar shadiq itu sudah, maka tidak boleh untuk kita makan lagi. Itu batas akhir dari sahur. Sebenarnya mengatakan ya ada yang memperbolehkan setelah yakni fajar itu terbit, tapi yang benar adalah tadi kita sebutkan. Sumati siyama al-hilalain. Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai tampak bagi kalian itu garis putih dari garis hitam di waktu fajar. Bagaimana kalau terus-menerus makan dan minum padahal sudah adzan? Disebutkan kalau ternyata orang yang muadzin itu bermudah-mudah dalam hal waktu, ya, kadang mengandalkan ya waktu-waktu itu, ya hendaknya untuk melihat memang. Maka bagaimana kalau dia bermudah-mudah dalam hal adzan ini, ya, maka seperti ini, kalau orang itu bermudah-mudah disebutkan, walaupun
yang lebih bagus untuk kita tidak meneruskan makan. Ya. Kalau apabila orang itu benar-benar menjaga waktu adzan, tidak boleh kita untuk kemudian makan dan minum setelah terdengar suara adzan itu. Ini demikian. Tapi kalau umpamanya dia bermudah-mudah masih gelap umpamanya adzan, ya tidak mengapa masih makan. Tapi kalau kemudian semuanya seperti itu, ya umpamanya lebih bagus kita tidak boleh untuk makan lagi. Apalagi kalau dia adalah orang yang benar-benar menjaga waktu ketika waktu adzan subuh, tidak boleh makan sama sekali. Demikian juga kalau masih ragu-ragu, ya masih ragu-ragu, boleh. Kalau masih ragu-ragu belum pasti bahwa itu matahari itu, ya ini fajar itu terbit, maka boleh. Tapi kalau kemudian sudah adzan dan orang itu terbiasa menjaga, maka tidak boleh makan lagi, tidak boleh. Walaupun mungkin di depan mulut kita, lebih bagus adalah tidak. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.